Penampilan kedua wanita tersebut langsung membuat darah Bruno melonjak. Meskipun dia juga seorang veteran cinta yang berpengetahuan luas, dia belum pernah mengalaminya dalam adegan berkualitas tinggi. Saat ini, dua wanita cantik di depannya tak tertandingi. Dan kamar presidential suite tempat mereka berada sangat mewah. Ditambah dengan balutan hati-hati dan pesona seksi dari kedua wanita cantik itu, dia segera memiliki dorongan yang kuat. Dorongan ini tidak menjadi masalah, dia langsung merasa seolah-olah tubuhnya tiba-tiba diaktifkan. Dan semangat juangnya langsung menjadi tinggi. Pada saat ini, kedua wanita cantik itu juga maju ke depan. Satu di kiri dan satu lagi di kanan. Yang satu melepas jaket Bruno, sementara yang lain membantunya melepaskan ikat pinggangnya. Gerakan mereka penuh provokasi, dan mata mereka penuh dengan listrik, yang membuat sekujur tubuh Bruno tergelitik kegirangan seperti tersengat listrik. Saat ini, dia tidak bisa lagi menahan diri. Jadi dia melepas semua pakaiannya dalam 3 pukulan. Kedua wanita cantik yang telah melihat banyak hal itu terkagum-kagum dengan penampilannya yang agung. Bruno juga kaget karena kondisinya jauh lebih baik dari biasanya hari ini. Dikatakan bahwa satu-satunya orang yang paling mengenal seseorang adalah dirinya sendiri. Dan Bruno tidak terkecuali. Dia jelas tahu di mana kekurangannya. Alasan utamanya adalah dia sedikit lebih tua, dan kemampuannya di bidang itu sangat berkurang. Sama seperti mobil tua yang tidak bisa dihidupkan. Hanya saja sulit untuk memulainya. Motor starter yang sudah tua memiliki sabuk yang kendor, sehingga perlu usaha untuk menyalakannya. Dan tidak mungkin langsung menginjak pedal gas setelah menyalakannya. Saat mempercepat atau menghidupkan mobil dalam keadaan dingin, kau harus berhenti di tempatmu berada dan menjaga mesin tetap menyala secara perlahan. Setelah suhu air perlahan naik dan oli mesin terlumasi, kau sebenarnya bisa memulainya dengan gigi. Namun, situasi saat ini sangat berbeda. Hari ini, dia merasa seperti telah ditingkatkan dari mobil tua yang bobrok menjadi sumber energi baru yang terbaik. Sebelumnya, sulit untuk menyalakan api dan dia harus memanaskan mobil di tempatnya. Kini, dia menghilangkan langkah pengapian dan langsung menyalakan mobil. Kau bisa mengusir 1000 kuda negara adidaya hanya dengan 1 kaki. Dan mampu berakselerasi dari 0 hingga 100 tenaga kuda dalam waktu kurang dari 1 detik. Bruno juga tahu bahwa ini jelas bukan kekuatan yang seharusnya dia miliki. Bahkan ketika dia berumur 18 tahun, dia tidak memiliki motivasi yang begitu tinggi. Namun, ada 2 wanita cantik dan yang menunggunya untuk bersenang-senang. Jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Dia merangkul kedua wanita itu dan bertanya kepada mereka sambil tersenyum. "Cantik, di mana kamar tidurnya? Ayo, bawa aku bersamamu. Ayo pergi." Kedua wanita itu masing-masing memegang salah satu tangannya dan membawanya ke kamar tidur utama di kamar presidensial dengan cara yang sangat ambigu. Tapi saat Bruno membenamkan kakinya di dalam kamar, dia tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk di bawah tubuhnya. Ketika dia menundukkan kepalanya, dia melihat bahwa rekan seperjuangannya yang paling akrab dan dekat menjadi sama sekali tidak bisa dikenali. Pelayan di samping juga menyadari kelainan tersebut. Dia menundukkan kepalanya dan mundur dengan ketakutan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri. Apa ini masih manusia? Tahanan wanita lainnya juga ketakutan. Dia mundur, melambaikan tangannya dan berkata, aku khawatir aku tidak tahan, sebaiknya aku mengembalikan uang itu padamu." Bruno saat ini, wajahnya menjadi pucat. Itu bukan karena dia marah. Itu karena itu sangat menyakitkan. Dan rasanya seperti akan meledak kapan saja, di mana saja. Rasa sakit yang parah seperti itu adalah sesuatu yang belum pernah dia alami seumur hidupnya.
Setiap momen dan detik tak terlupakan. Pada saat ini, pelayan itu tidak bisa tidak mengingatkan. Tuan sipir, apa Anda yakin tidak perlu campur tangan? Sepertinya dia akan mati. Bruno kesakitan, keringat dingin berbondong-bondong, dan rasa sakit yang semakin hebat membuat kakinya semakin lemah, dan bahkan mulai bergetar hebat. Dia mati-matian menutupi tubuhnya dan meratap kesakitan. Cepat bantu aku kesakitan, ini akan meledak. Kedua wanita itu juga ketakutan, dan kualitas psikologis mereka semakin buruk. Tahanan itu dengan gugup berkata kepada pelayannya, "Camilla, ayo cepat pergi. Jika terjadi sesuatu yang menarik perhatian polisi, kita akan tamat." Pelayan bernama Camilla juga kembali sadar dalam sekejap dan hendak melarikan diri dengan panik. Keduanya merupakan Miss World yang bergengsi. Bagi mereka, meski tidak jarang mendapat uang tambahan dari tubuh mereka, hal semacam ini tidak boleh diungkap. Jika tidak, citra mereka akan sangat terpengaruh dan masa depan mereka akan hancur total. Oleh karena itu, melihat situasi Bruno yang sangat aneh, mereka berdua sangat takut menimbulkan masalah dan lepas kendali. Jadi mereka secara tidak sadar ingin pergi secepatnya. Bruno sangat kesakitan hingga dia hampir pingsan. Dia berguling-guling di tanah sambil meneriaki mereka berdua dengan seluruh kekuatannya. "Kalian berdua, jangan lupa, kalian dipekerjakan oleh Gustavo dengan uang. Kalian pasti tahu sangat jelas tentang latar belakang Gustavo. Dan aku tamu terhormat Gustavo. Jika ada yang tidak beres denganku di sini, kalian berdua tidak akan selamat." Kata-kata Bruno langsung membuat kedua wanita itu ketakutan, yang baru saja ingin melarikan diri dan berdiri diam di tanah sambil berteriak ketakutan. Mereka sudah lama mendengar kekejaman Gustavo. Ketika mereka mengira mereka awalnya di sini untuk melayani Gustavo, namun untuk sementara diminta untuk melayani teman Gustavo. Keduanya tiba-tiba merasa sangat ketakutan. Jika memang terjadi sesuatu pada teman Gustavo di sini, dan mereka berdua meninggalkan dan melarikan diri, mereka pasti akan diburu oleh anak buah Gustavo. Keduanya menyadari hal ini. Pelayan bernama Camilla memaksa dirinya untuk tenang dan bertanya pada Bruno, "Bagaimana, ada yang bisa aku bantu?" Bruno tidak tahu apa yang bisa dilakukan pihak lain untuk membantunya. Dia hanya bisa berteriak tanpa sadar, "Carikan aku es batu secepatnya, semakin banyak semakin baik." Saat dia mendengar Bruno menginginkan es batu, Camilla, yang bereaksi sedikit lebih cepat, dengan cepat berkata kepada gadis di sebelahnya, "Tania, ada sebotol sampanye di bar di suite. Itu ditempatkan di ember es. Cepat ambil embernya." Gadis itu kembali sadar dan berjalan cepat tanpa penundaan keluar dari kamar tidur. Setelah terdengar suara dentang, gadis itu berlari membawa ember besi berisi es batu. Camilla segera mengambil ember besi dari tangannya, berjongkok dan menyerahkannya ke selangkangan Bruno. Bruno awalnya ingin mengisinya secara langsung, namun keadaan sungguh tidak memungkinkan. Jadi dia tidak punya pilihan selain menuangkan semua es batu di antara kedua kakinya. Dia awalnya mengira es batu ini pasti akan menenangkannya. Namun dia tidak menyangka es batu itu tidak ada gunanya sama sekali baginya. Rasa sakit yang parah dan pembengkakan yang luar biasa tidak berkurang sama sekali dengan es batu. Ekspresi Bruno menjadi semakin menyakitkan dan berubah. Rasa sakit yang belum pernah terjadi sebelumnya menyebabkan dia terjatuh ke tanah dan menangis. Pada saat ini, tidak ada jejak sipir agung di dalam dirinya. Dia tampak persis seperti seorang gadis kecil yang roknya kotor dan sedang duduk di genangan air berlumpur sambil menangis. Camilla tanpa sadar bertanya padanya, "Tuan, apa kamu belum merasa lega?" Bruno menangis dan menggelengkan kepalanya berulang kali, dan berkata dengan putus asa,
Bantu aku memikirkan cara, aku benar-benar tidak bisa bertahan. Kita akan turun. Kamela juga sangat bingung dan berkata dengan gugup. Tapi aku benar-benar tidak bisa memikirkan cara yang baik. Setelah mengatakan itu, dia tanpa sadar bertanya, bagaimana kalau aku menelepon 911 untuk meminta bantuan? Tidak, Bruno berseru tanpa sadar. Kita tidak boleh menelepon 911. Jika kamu menelepon 911, aku sudah selesai dan kamu juga sudah selesai. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.